Bab 94-95. Terima kasih tetap setia. 94. 10 orang berpakaian serba hitam itu mengepung mereka. Tampang mereka bengis-bengis. Lukas memberi kode kepada Helen untuk membawa Melanie dan Annie masuk lagi ke Baharisi. Helen, Annie dan Melanie mengangguk. Mereka pun merasa curiga dengan sekelompok orang itu. Hubungi Anton, kata Lukas kepada Melanie. Dia mengangguk. Berkaca pada pertempuran-pertempuran sebelumnya, Lukas kini melengkapi tubuhnya dengan besi-besi pelindung. Ini salah satu yang dia pesan di website Bratajaya. Yang dia sedang pakai saat ini adalah stok lama yang tidak dia kembalikan ke kesatuan. Pelindung tangan dan lutut dari besi. Siapa kalian? Hadang Lukas. Seorang diri berhadapan dengan 10 orang. Mereka diam tak menjawab, justru berpose siap menghajar. Menepuk-nepuk tinju mereka. Lukas melihat masing-masing dari mereka pakai cincin besi di jari. Alat yang dipakai untuk memberi dampak besar pada pukulan. Tahu-tahu Helen muncul di samping Lukas. "Hei, mau apa kamu?" protes Lukas. "Yang bisa berkelahi bukan kamu saja, Lukas," kata Helen. Tidak, kamu ke dalam, lindungi Annie dan Melanie. Khawatirnya sudah ada dari gerombolan ini yang menyusup ke dalam, pesan Lukas. Masuk akal, angguk Helen. Dia pun berlari masuk lagi ke Baharisi. Para pengunjung restoran itu mengintip dari jendela, melihat Lukas berdiri menghadang 10 orang berpakaian hitam yang posturnya seperti tentara. Lukas lebih berani kali ini. Perangkat pelindung tubuh termasuk pelindung dada sudah dia kenakan dari pagi. Dia tidak mau kalah secara konyol kalau musuh mainnya keroyokan. Apalagi membawa senjata tajam atau senjata api. Seperti kata Pak Haryanto, Lukas harus bermain pintar. Meskipun dia memiliki keahlian bela diri yang mumpuni, kematian tetap saja akan beredar untuk menjemputnya kapan saja. 10 orang itu satu persatu mundur, menyisakan 1 orang berhadapan dengan Lukas. Oh, begitu. Satu persatu. Oke, adil juga. Lukas bersiap, mengaktifkan pelindung tangannya. Alatnya canggih, Lukas tinggal menekan tombol kecil di jam tangannya lalu selapis lempeng besi melindungi dari lengan sampai punggung tangan. Orang berperawakan tentara itu jangkung dan berotot. Jangkauan tangannya begitu panjang, Lukas mesti merunduk dan dengan gerak cepat memukul perutnya dengan tangan berpelindung besi. Dia kaget, orang itu ternyata melindungi perutnya juga dengan lempengan besi. Terdengar bunyi terang. Akhirnya Lukas mengandalkan sasaran pukul di area wajah dan leher. Dia menghindar ketika ditendang dan ditinju orang itu. Sial, orang ini tangguh. Ada 9 lagi, kata Lukas dalam hati. Lukas menerima serangan dan membalas serangan demi serangan dari 1 orang pertama ini. Dari pergerakannya orang itu sangat terlatih. Lukas tidak bisa meremehkannya. Dengan susah payah Lukas akhirnya bisa memukul tengkuknya secara telak, orang itu ambruk seketika. Lukas lalu menggoda 9 sisanya untuk maju lagi. Sementara itu Melanie, Helen dan Annie mengintip dari jendela. Melanie berkali-kali memekik ketika melihat Lukas kena pukulan. Dia jadi khawatir Lukas akan terluka setelah mengalahkan 10 orang. Melanie sih yakin Lukas dapat mengalahkan mereka semua. Dia ingin keributan ini segera berakhir. Melanie menelepon Lady Okta. Sekarang 2 orang yang maju. Dua-duanya mengeluarkan pentungan besi. Lukas diserang secara membabi buta. Tangan berlapis besi Lukas memang bisa menahan pukulan itu, tapi getarannya bikin ngilu tulang juga. Lukas berguling menghindar. Pemilik Baharisi keluar dan meneriaki mereka pakai megafon. Dia mengancam akan melaporkan orang-orang itu ke polisi. Salah satu dari 10 melempar pemilik restoran pakai senjata ninja. Sebuah persegi tajam, mengenai dada pemilik Baharisi sampai terlempar ke belakang. Orang-orang yang melihat histeris. Anton belum datang juga. Lukas bertahan dalam serangan bertubi-tubi. Celah untuknya menyerang balik tampak tak kunjung datang. Dia sudah melempar pakai batu untuk memberikan jeda tapi tak begitu memberinya ruang untuk menyerang. Bingung tak bisa menyerang salah satu, Lukas berlari ke parkiran motor. Dia mendorong salah satu motor hingga menubruk salah satu orang yang menyerangnya. Akhirnya dia dapat juga celah. Lukas loncat dan menindih leher orang itu hingga berbunyi kerak. Seketika pingsan. Dia rebut tongkat besinya dan mulai bertarung adu tongkat dengan satu yang bertahan. Lukas memutar-mutar tongkat dengan gerak cepat. Terang-terang-terang. Lukas mengincar lutut dan persendian orang itu.
Dia pastikan pukulannya membuat lutut dan tulang siku orang itu retak. Itu sudah berhasil dilakukannya. Orang itu tak kuat berdiri karena lutut yang kelewat ngilu. Lukas melayangkan pentungan ke leher orang itu dan ambruklah dia. Sampai detik ini Lukas sudah terengah-engah. Persendiannya linu akibat meredam pukulan dari tongkat besi. Tanpa diantisipasi, satu orang menerjangnya. Lukas kena tendang dan berguling-guling di aspal parkiran. Tubuhnya menubruk mobil sampai alarmnya berbunyi meraung-raung. Lukas mengadu, punggungnya sakit. Belum sempat dia berdiri, satu orang itu menghampirinya dan menggebuk pakai tongkat besi yang lebih panjang. Lukas otomatis melindungi dirinya dengan lengan berlapis besi. Terang-terang-terang. Krak, pelindung besi di lengan Lukas pecah jadi dua. Dia cepat-cepat menyingkir dari serangan itu. Lukas meluncurkan badan dan dengan cepat berdiri. Dia buang pelapis besi di lengan kanannya. Namun, orang itu cukup beringasan untuk Lukas yang terlalu tenang. Orang itu bergegas mencabut pisau dari sabuknya dan menusuk dada Lukas. Jelep, pisau menancap. Melanie yang melihat itu melengking histeris. Dia berlari keluar, Helen dan Annie terlambat menghentikannya. Lukas, jerit Melanie. Helen dan Annie menyusul. Lukas terhuyung, dia mencabut pisau yang menancap di dadanya. Untunglah pelindungnya menghalau pisau itu menembus dada. Melihat Melanie keluar dari baharisi membuatnya panik. Masih ada 7 orang lagi. Lukas menyuruh Melanie, Helen dan Annie untuk masuk lagi. Dia memperlihatkan dirinya tidak kenapa-kenapa. Memanfaatkan pisau yang sudah di tangannya, Lukas melempar pisau itu tepat mengenai kening orang yang menusuknya. Lukas tidak terima dia ditusuk secara tiba-tiba. Itulah akibatnya. Orang-orang histeris melihat orang itu jatuh berdebum kepala menghantam aspal, darah langsung menggenang banyak. Lukas mendengar ada orang yang muntah-muntah. Sisa 7 lagi. Mereka tampak sedang mengumpulkan nyali. Anton akhirnya muncul bersama 2 anak buahnya. Mereka langsung mendekat ke Lukas. Mengambil posisi siap bertarung. Maaf, Bang, telat, kata Anton. Tak masalah. Mereka tangguh-tangguh, kata Lukas. Belum sampai mereka bertemu pada satu garis untuk beradu, terdengar bunyi sirine polisi meraung-raung. Anton dan 2 anak buahnya berhasil menjerat 2 orang. 5 orang lainnya kabur terbirit-birit. Lukas terkejut sekaligus rindunya membuncah terbayarkan. Mobil polisi yang datang dipimpin oleh Lady Okta. Matanya berbinar-binar, begitu pula Anton. Melanie, Helen dan Annie akhirnya mendekat, bergabung dengan Lukas. Annie bertepuk tangan berjingkrak-jingkrak. Lukas hebat sekali, kamu memang pangeran terbaik, seorang kesatria pujaanku. Melanie langsung melemparkan tatapan tajam ke Annie. Bersambung, 95. Lukas menangkap tatapan tajam itu dan merasakan aura cemburu menguar dari raut wajah Melanie. Semua itu teralihkan ketika Lady Okta dan bawahannya membekuk 5 orang perusuh. Ralat, 4 orang. 1 mati karena kena lemparan pisau dari Lukas. 4 orang diborgol dan dijejalkan ke dalam mobil tahanan. 1 yang tewas menunggu mobil koroner. Lukas duduk di bangku pinggiran parkiran, melepaskan pelindung besi dari lengannya. Melanie duduk di dekatnya, mepet sekali. Seolah tak ingin Lukas didekati oleh Annie ataupun Lady Okta. Setelah Lady Okta selesai memerintah anak buahnya untuk membawa 4 orang itu, dia bergabung bersama kelompoknya Lukas. Anton menawarkan jabat tangan untuk berkenalan. Dia memperkenalkan diri sebagai teman dekatnya Lukas. Lady Okta hanya menanggapi seperlunya. Anak buah Lady Okta yang lain membantu menjelaskan kepada pengunjung restoran yang lain dan menyarankan mereka untuk melanjutkan santap hidangan laut dengan tenang. Tapi yang dilakukan mereka justru membagi-bagikan video rekaman pertarungan Lukas ke media sosial. Melanie berbicara dengan Lady Okta, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Lady Okta cepat datang. Kalau tidak mungkin Lukas saat ini sudah penuh luka. Meskipun pada akhirnya Anton juga datang. Tapi melihat pisau yang menancap di dada Lukas tadi membuat Melanie takut. Selagi Melanie dan Lady Okta berbicara, Lukas berbisik ke telinga Annie. Kamu tolong jangan bersikap begitu di depan Melanie. Kamu tahu kan dia itu tunanganku. Maafkan, tadi aku keceplosan. Aku hanya bercanda. Maaf kalau berlebihan. Tapi kamu memang jagoan, kata Annie. Meringis tak enak kepada Lukas. Helen menegurnya dengan menowel pinggang Annie. Makanya jangan kegatelan. Ke siapa aja kegatelan kamu.
Gak cewek gak cowok. Perkataan Helen menegaskan orientasi seksual Annie. Lukas mengangguk-angguk sambil senyum. Pemilik restoran keluar membawakan minuman gratis buat Lukas dan teman-temannya. Lukas dianggap pahlawan karena telah meringkus penjahat itu. Kata pemilik restoran, beberapa hari terakhir mereka juga sempat berkeliaran di sini. Fakta itu membuat Lukas berpikir, jadi, mereka itu siapa sebenarnya? Jangan-jangan Lukas melindungi restoran itu alih-alih melindungi Melanie. 10 orang itu memang dari awal menyasar restoran. Padahal dari tadi Lukas mengira mereka orang suruhan Tommy atau siapalah yang lagi dendam kepadanya saat ini. Lady Octa lalu berjongkok di depan Lukas. Lukas melihat posenya yang seksi dan memerah pipinya. Rambut Lady Octa lebih pendek dari terakhir bertemu. Seragam polisinya cukup ketat hingga mengamplifikasi tubuh bagus atletisnya. Di detik ini Lukas mempertanyakan cintanya kepada Melanie. Apakah dia lebih tertarik dengan Melanie atau Lady Octa sebenarnya? Pertanyaan itu sukar ditentukan jawabannya manakala dua wanita itu berbarengan dalam satu tempat di hadapannya. Aku akan cari tahu asal mereka. Akan kuinfokan, kata Lady Octa setelah menjelaskan beberapa hal yang mesti dia dan timnya lakukan. Dia menginfokan juga kalau Lukas dan teman-temannya mesti tinggal sebentar untuk dimintai keterangan singkat. Setelah 1 jam lebih dimintai keterangan akhirnya mereka bebas untuk pergi dari Baharisi. Lukas minta Anton untuk mengawal Helen dan Annie pulang ke rumah kosnya. Melanie menyempatkan berterima kasih kepada Anton. Tadi dia yang meneleponnya. Di dalam mobil perjalanan pulang, Melanie mengamati Lukas selamat-lamat. Hari ini mereka pulangnya naik mobil kantor. Mobil Lukas yang diparkir di gedung dekat stasiun MRT terdekat besok baru akan dia ambil. Sekarang, sore yang cukup seru berhadapan dengan 10 bandit, cukup membuat Lukas dan Melanie lelah. Mereka mau langsung pulang ke rumah tanpa perlu menunggu kereta MRT datang lalu berdiri sepanjang jalan. Lukas, panggil Melanie. Lukas, panggil Melanie. Dari pandangan matanya, tampak Melanie seperti sedang galau. Ya, Melanie, jawab Lukas. Bagaimana pendapatmu tentang Annie Satria? Tanyanya dengan topik yang tiba-tiba. Lukas menyusun kalimat di kepalanya agar apa yang diucapkannya tidak membuat Melanie marah atau berpikiran macam-macam. Menurutku dia baik, setia kawan dan perhatian. Begitu ya, ia seperti itu kelihatannya. Aku kan tidak terlalu mengenalnya. Tapi kalau sekilas dari 2 kali kita berkumpul, ya seperti itu tanggapanku. Lukas menangkap nada ketus dalam suara Melanie. Dia mengantisipasi berikutnya. Aku ingin kamu menjauhi Annie Satria, kata Melanie tajam. Lukas hampir saja mengerem mendadak. Perkataan Melanie seperti sebuah tuduhan kalau Lukas sedang selingkuh. Dia jadi bingung. Kamu serius? Ada apa sih? Melanie bukannya menjelaskan malah tiba-tiba menangis. Wajahnya tampak begitu sedih dan nelangsa. Lukas jadi super bingung. Dia tidak bisa menebak apa yang sedang berlangsung di pikiran dan hati Melanie. Melanie, kenapa kamu menangis? Tanya Lukas. Tangan satunya menyentuh pundak Melanie, menepuk-nepuknya. Tangisannya semakin deras. Lukas bingung mau berkata apa untuk menghiburnya. Dia fokus mengemudikan mobil sambil mengusap-usap tangan Melanie. Sebentar lagi mereka sampai di kondo. Begitu sampai, Lukas memasukkan mobil ke garasi lalu membukakan pintu untuk Melanie. Melanie tampak diam beberapa lama. Lukas, gendong aku masuk ke dalam, pintanya tiba-tiba. Lukas langsung kikuk, tapi menurutinya. Dia menawarkan punggungnya untuk ditunggangi Melanie. Lukas merasakan deru napas hangat dari hidung Melanie. Tunanganannya itu menyandarkan kepalanya ke bahu Lukas. Lukas membawanya masuk ke kamar. Saat Lukas menurunkan Melanie dan hendak keluar kamar tiba-tiba dia ditarik oleh Melanie. Dia dipeluk begitu erat dari depan. Tubuh Lukas seperti terpaku karena semburan perasaan hangat yang menyenangkan serta membuat bulu halusnya berdiri. Termasuk sesuatu yang bertengger di bawah perutnya. Ini momen yang dinantikannya. Lukas membalas pelukan itu dengan erat juga. Melanie membenamkan wajahnya dalam-dalam ke dada Lukas. Lukas mengusap-usap kepala Melanie. Deru napas mereka berdua memenuhi ruangan. Kira-kira pelukan memabukkan itu berlangsung 5 menit lamanya. Sampai Melanie menyudahi tanpa berkata-kata. Mendorong Lukas keluar kamarnya. Lalu terdengar pintu dikunci dari dalam. Lukas mengatur napasnya.
Lututnya rasanya lemas. Lebih lemas daripada habis dipukuli. Dia masuk kamar. Menjelang tengah malam Anton menelpon. Mengabarkan bahwa sekelompok orang yang menyerangnya tadi di Baharisi adalah orang-orangnya Sando Ruji. Kelompok Ruji, kalau begitu. Simpul Lukas. Ya, kelompok Ruji. Ada kabar dari polisi cantik Lady Okta itu, Bang. Dari caranya bertanya, Lukas menebak Anton suka dengan Lady Okta. Belum. Sepertinya baru besok. Sekalian aku cross-check dengan Lady Okta juga apakah mereka benar dari kelompok Ruji. Lukas menyudahi telepon itu. Keesokan harinya di kantor, sekitar jam 10 pagi Lukas ditelepon Lady Okta. Mereka dari kelompok Ruji. Mereka pernah mengganggumu ya kalau tidak salah. Kata Lady Okta. Lukas kangen mendengarkan suara Lady Okta dari telepon. Benar. Apa alasan mereka menyerangku tadi malam? Sudah terungkapkah? Tanya balik Lukas. Sayang sekali, sebelum sampai pertanyaan itu mereka terpaksa bebas. Hah? Bagaimana bisa? Perintah atasan. Lukas menghibur Lady Okta dan berjanji dirinya akan membereskan masalah dengan kelompok Ruji, entah apa masalah mereka. Setelah telepon dari Lady Okta, Lukas mendapatkan telepon dari Topan. Lukas meminta Topan meng-cross-check juga data yang diterima Lukas dari Marta. Orangnya Topan bisa mendeteksi berkas itu telah dimanipulasi. Dugaanmu benar, ada yang ingin merusak kotamu, kata Topan. Organisasi. Tebak Lukas. Bersambung.